Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naura Alifa Fatinanda dengan NIM 114244055. Saya berasal dari kelompok 7, kelas 59 Bahasa Indonesia. Saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah dari kelompok kami, yaitu penerapan CRISPR-Cas9 untuk peningkatan ketahanan tanaman kedelai terhadap hama. CRISPR-Cas9 merupakan sistem imunitas adaptif yang biasa ditemukan dalam bakteri dan archaea. Cara kerja sistem CRISPR-Cas9 memungkinkan penggunaannya sebagai alat penyuntingan gen terarah atau directed gene editing yang efisien dan lebih mudah digunakan dibanding teknologi sebelumnya. Teknologi CRISPR-Cas9 merupakan sebagian dari keseluruhan sistem CRISPR-Cas yang hanya menggunakan endonuklease protein Cas9. Perkembangan sistem CRISPR-Cas9 mempermudah penelitian dalam rekayasa genetik tumbuhan dan hewan. Salah satu aplikasinya adalah tanaman unggul dengan resistensi terhadap hama yang lebih tinggi. Studi ini mengumpulkan data kualitatif dari penelitian-penelitian terdahulu untuk mengidentifikasi gen yang dapat dijadikan kajian utama dalam penyuntingan gen pada genom tanaman kedelai. Berdasarkan data yang telah kami kumpulkan, ditemukan 3 gen berpotensi, yaitu Cray8-like gen, GSMYB15, dan GMMLO yang telah berhasil direkayasa. Ada penelitian-penelitian terdahulu dan berhasil menghasilkan tanaman yang lebih resisten terhadap hama. Studi ini juga mengkaji bagaimana ketiga gen tersebut dapat meningkatkan resistensi tanaman kedelai terhadap hama dan perbandingannya terhadap penggunaan pestisida untuk mengatasi hama. Oke, latar belakang dari penelitian kami atau karya tulis ilmiah kami adalah yang pertama, tantangan ketahanan pangan, yaitu perubahan iklim, populasi yang meningkat, serta lahan produktif yang terbatas. Yang kedua, ada ancaman produksi pangan. Nah, di sini serangan hama dan penyakit itu menyebabkan penurunan hasil panen hingga puluhan persen, sehingga digunakanlah CRISPR-Cas9 ini. Yang ketiga, ada keterbatasan pestisida kimia. Pestisida kimia ini tuh efektif dalam jangka pendek, tetapi menimbulkan resistensi hama, pencemaran lingkungan, dan risiko kesehatan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang keempat, ada solusi inovatif, yaitu CRISPR-Cas9. Nah, di sini tuh CRISPR-Cas9 merupakan teknologi penyuntingan gen tanaman dengan presisi dan efisiensi yang tinggi. Yang kelima, ada kondisi di Indonesia. Kondisi di Indonesia, di sini tuh risetnya masih terbatas. Lalu potensinya di Indonesia ini besar untuk diterapkan pada komoditas strategi yang nasional. Selanjutnya, ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah dari karya tulis ilmiah kami, yang pertama, ada apa dan bagaimana CRISPR-Cas9 bekerja pada tanaman. Yang kedua, bagaimana penerapannya untuk ketahanan hama. Yang ketiga, ada efektivitas pada kedelai. Yang keempat, ada keunggulan dibanding teknik konvensional seperti pestisida dan semacamnya. Dan yang kelima, ada potensi dampak lingkungan. Nah, tujuan dari karya tulis ilmiah dari kelompok kami adalah, yang pertama, menjelaskan konsep dan mekanisme CRISPR-Cas9. Yang kedua, ada menganalisis peran dan efektivitasnya pada kedelai. Yang ketiga, ada mengevaluasi efektivitas CRISPR-Cas9. Yang keempat, membandingkan CRISPR-Cas9 dengan teknik konvensional. Yang kelima, ada mengkaji potensi dampak lingkungan. Oke, manfaat dari penelitian kami yaitu studi ini mengidentifikasi gen-gen yang memiliki potensial untuk direkayasa pada tanaman untuk meningkatkan ketahanan terhadap cekaman hama atau serangan hama. Maka, studi ini diharapkan dapat menjadi fondasi yang mendukung penelitian ke depan yang bertujuan untuk merekayasa tanaman pangan menggunakan CRISPR. Aplikasi teknologi ini akan bermanfaat bagi masyarakat dengan pengembangan tanaman pangan yang unggul. Nah, di sini kita mengambil beberapa sumber dari penelitian terdahulu. Yang pertama adalah penelitian terdahulu ini atau CRISPR-Cas9 ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan ketahanan kedelai terhadap stres abiotik seperti garam dan alkali, dan penyakit seperti busuk akar, virus mosaik kedelai, dan semacamnya, serta dianggap sebagai paradigma baru yang merevolusi pertanian karena kesederhanaan, efisiensi, dan biaya yang relatif terjangkau. Nah, sumber kedua menyatakan bahwa beberapa penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada pemanfaatan CRISPR-Cas9 untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit, seperti infeksi Phytophthora sajae pada kedelai. Nah, yang ketiga, yaitu belum secara spesifik membahas penerapan CRISPR-Cas9 untuk rekayasa ketahanan terhadap hama serangga pada tanaman kedelai. Oke, landasan teori dari karya tulis ilmiah kami, yaitu ada gene editing, yaitu modifikasi DNA di lokasi spesifik melalui insersi, delesi, atau substitusi gen. Nah, teknologi ini berkembang dari enzim yang restriksi, ZFN, TALENs, hingga CRISPR-Cas9 yang lebih efisien dan presisi. Lalu ada sistem CRISPR-Cas9. Sistem imun alami bakteri kini dimanfaatkan untuk rekayasa gen. Komponen utamanya ada cRRNA, yaitu sebagai penentu target DNA. Lalu ada tracker atau tracrRNA yang menstabilkan cRRNA. Lalu ada Cas9 atau CAS9, yaitu sebagai enzim pemotong DNA.
Yang terakhir ada perbaikan DNA pasca pemotongan yang dapat menghasilkan modifikasi gen yang diinginkan. Selanjutnya ada sistem imunitas tanaman. Di sini tumbuhan memiliki pertahanan morfologis, kimiawi, dan imunitas bawaan. Nah, di sini contohnya ada PTI dan ETI, yaitu aktivasi pertahanan terhadap patogen. Yang kedua ada ergen dan fitohormon, yaitu mereka berdua ini berfungsi sebagai kunci ketahanan alami pada tanaman. Dan yang ketiga ada rekayasa genetik dapat meningkatkan ketahanan hama melalui manipulasi ekspresi gen tertentu. Selanjutnya adalah mekanisme kerja pestisida. Pestisida bekerja dengan berbagai mekanisme, seperti menghambat enzim saraf asetilkolin esterase, mengganggu produksi energi di mitokondria, menghambat pertumbuhan serangga, atau merusak jaringan tubuh hama seperti pada pestisida nanopartikel berbasis silika. Selanjutnya ada pembahasan. Pada poin pertama, di sini pembahasannya adalah pengeditan genom dengan CRISPR-Cas9 dilakukan dengan memotong DNA spesifik menggunakan enzim Cas9 diikuti modifikasi seperti penyisipan, penggantian, atau penghapusan basa DNA. Screening yang efektif diperlukan untuk mengidentifikasi mutasi yang dihasilkan, salah satunya dengan teknik PCR yang dapat membedakan mutasi homozigot dan heterozigot. Poin kedua pembahasan, CRISPR-Cas9 memodifikasi gen spesifik tanaman untuk meningkatkan performa dan ketahanan hama. Nah, contohnya ini ada 3. Yang pertama ada gen Cry8-like atau berasal dari Bacillus thuringiensis dan memungkinkan kedelai menghasilkan protoksin berbahaya bagi hama Coleoptera. Lalu yang kedua ada gen GMMLO, yaitu gen susceptibility pada kedelai dan dimodifikasi untuk meningkatkan ketahanan terhadap penyakit embun tepung, yaitu Erysipeia diffusa. Yang ketiga ada gen GSMYB15, yaitu regulator imunitas positif dan mengurangi serangan larva Helicoverpa armigera. Pada poin kedua, mohon maaf, pada poin ketiga, ada CRISPR-Cas9 memungkinkan pengeditan gen spesifik pada tanaman untuk meningkatkan performa dan ketahanan hama. Pada kedelai, gen Cry8-like disisipkan untuk menghasilkan protoksin yang mematikan bagi hama Coleoptera. Sedangkan gen GMMLO dimodifikasi untuk mengurangi kerentanan terhadap embun tepung. Selain itu, penyisipan gen GSMYB15 dari kedelai liar ke Arabidopsis terbukti meningkatkan ketahanan terhadap stres garam dan serangan ulat. Yang poin keempat ada pestisida efektif melindungi tanaman dari hama, namun menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran lingkungan, kematian organisme non-target, resistensi hama, hingga potensi gangguan kesehatan manusia. Sebaliknya, CRISPR-Cas9 meningkatkan ketahanan tanaman dengan mengedit gen spesifik tanpa perlu penyebaran zat kimia, sehingga lebih ramah lingkungan dan tidak menimbulkan efek kesehatan saat dikonsumsi. Teknologi ini dinilai lebih berkelanjutan untuk pengendalian hama jangka panjang. Pada poin kelima, CRISPR-Cas9 menjadi alat penting dalam peningkatan tanaman berkat kesederhanaan, efisiensi, dan biaya yang terjangkau. Tanaman seperti jagung dan kedelai diprediksi akan paling banyak menerima manfaatnya. Aplikasinya mencakup ketahanan terhadap hama, penyakit, stres abiotik, peningkatan hasil panen, dan biofortifikasi. Namun, penerapan luas masih terhambat oleh kesenjangan pengetahuan dan persepsi masyarakat sehingga dibutuhkan inovasi teknis sekaligus edukasi publik untuk mendorong adopsi global. Kesimpulan dari karya tulis ilmiah kami, yang pertama ada CRISPR-Cas9 adalah teknologi penyuntingan gen modern yang presisi, efisien, dan lebih sederhana dibanding teknologi sebelumnya. CRISPR-Cas9 dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap hama dengan mengedit gen-gen penting seperti Cry8-like, GSMYB15, dan GMMLO. Selanjutnya, penerapan CRISPR-Cas9 pada kedelai meningkatkan ketahanan terhadap hama dan penyakit tanpa mengganggu pertumbuhan tanaman. Dibandingkan pestisida, CRISPR-Cas9 lebih ramah lingkungan, spesifik, dan tidak meninggalkan residu kimia. Yang terakhir, penerapan CRISPR-Cas9 berpotensi besar untuk meningkatkan hasil dari panen, ketahanan tanaman, serta kualitas nutrisi secara berkelanjutan. Saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu disarankan dilakukan uji coba lapangan berskala besar untuk memastikan efektivitas dan stabilitas hasil rekayasa CRISPR-Cas9 pada kedelai. Penelitian juga perlu melibatkan kajian sosial, ekonomi, dan kebijakan agar hasilnya dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu, dukungan regulasi yang jelas dan perlindungan hak kekayaan intelektual perlu diperkuat untuk mendorong pengembangan teknologi ini secara berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.